Assalamualaikum Bu Nadia. Oh, sama Pak. Ya, ini Bu kan seperti yang saya sudah sampaikan, saya akan melakukan coaching kepada Ibu. Jadi kegiatannya supervisi seperti itu dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Jadi kali ini kita mulai saja dari pra-observasi. Jadi pra-observasi ini kan kita lakukan sebelum Ibu nanti mengajar di kelas. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Nadia silakan jawab sesuai yang akan boleh dilakukan ya. Jadi Ibu mengajar pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah, ya. Oke. Di kelas berapa nanti? Di kelas 2 IPA Pak. 11 IPA. Iya. Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini apa Pak? Karena ini membahas tentang proklamasi kemerdekaan, jadi kami di sini punya 2 tujuan Pak. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan proklamasi kemerdekaan, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua, mereka dapat mendeskripsikan alur naskah proklamasi kemerdekaan. Berarti berkaitan dengan proklamasi nih Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai sama Ibu nanti waktu pembelajaran itu bagian mana ya? Yang pertama, mereka itu dapat menjelaskan bagaimana jalannya peristiwa proklamasi. Lalu yang kedua, bagaimana naskah teks proklamasi itu dapat disusun. Dan yang ketiga, tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Iya. Sangat lengkap sekali ya. Kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan nanti waktu masa pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran ini? Strateginya di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Jadi di sini saya membagikan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Sebelumnya di awal semester itu saya punya asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di situ saya membagi siswa berdasarkan 3 gaya belajar. Ada yang audio, ada yang visual, dan juga kinestetik. Oh seperti itu ya. Berarti dibagi kelompok. Setelah itu nanti kira-kira secara program nanti ada diferensiasi juga atau secara proses ataupun secara konten? Secara produknya itu mereka memiliki 3 proyek yang berbeda. Kalau misalnya dari audio, mereka lebih ke pembuatan video Pak. Kemudian kalau misalnya yang visual itu pembuatan komik tokoh-tokoh yang berperan pada proklamasi kemerdekaan. Kalau yang audio tadi itu pembuatan video terkait peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Lalu yang terakhir itu kinestetik. Nah, di kinestetik ini kami membuat miniatur jalannya proklamasi kemerdekaan. Bagus sekali. Saya rasa strategi dan tujuan yang tepat ini sangat kompleks. Saya dengar juga nanti Ibu nanti saya lihat di RPP-nya itu menerapkan juga kompetensi sosial emosional ya Bu. Iya. Ya. Kira-kira bagian mana yang Ibu terapkan KSI ini nanti di bagian apa ataupun tata cara yang menerapkan, ada teknik-tekniknya ya. Di apersepsinya Pak. Ya. Kalau di apersepsinya itu jadi sebelum memulai pembelajaran supaya siswanya itu lebih fokus. Jadi di sini saya menerapkan mindfulness dengan cara teknik stop. Jadi di sini kita memberikan siswa itu satu teknik yaitu untuk pertama untuk menjernihkan pikiran dengan mengambil nafas dengan diam seperti itu. Kemudian menarik nafas, lalu mengeluarkannya, lalu ada stretching juga. Kira-kira sekali. Saya rasa cukup ini untuk pra-observasi. Nanti kita akan langsung ke kelasnya. Di observasi nanti saya akan melihat apa tujuan, area dan strategi Ibu ini berjalan. Saya rasa cukup keren dan sangat bagus sekali Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Nanti sampai ketemu di kelas. Ya, sama-sama. Kakinya menyentuh lantai. Oke. Kemudian tidak memegang apa-apa. Boleh diletakkan tangannya di atas meja, boleh juga di atas tangannya, terserah senyaman
memejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Rileks mungkin. Kemudian tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, tarik nafasnya lagi. Dihembuskan. Nah, silakan dibuka matanya. Sudah rileks? Sudah. Soekarno, kemudian kata satu lagi. Satu lagi Ahmad Subar. Pada saat itu proklamasinya teksnya itu ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian teks pertamanya, proklamasi kami bangsa Indonesia. Oke, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks pertama. Nah, tangannya ke depan, kemudian seperti ini. Oke. Kemudian ke samping. Sesuai mungkin ya. Ke samping. Kemudian ke atas. Kemudian kita ucapkan yes. Kemudian seperti ini. Yes. Oke, bisa ya? Oke, diturunkan. Yes. Oke, tadi. Oke, pertama ke depan. Ya. Kemudian kita ke samping. Kemudian tangannya ke atas. Nah, setelah di atas baru kita turunkan. Kemudian kita katakan yes. Oh, nah, ke atas. Oke. Kemudian baru yes. Oke. Nah. Tahu namanya Pak? Oh, ini lorong bekas Depok. Kemudian ini lorong proklamasi. Ini juga namanya ada nama tokoh nanti kan ditanya di sini. Tokoh yang membaca teks proklamasi. Bisa kalian tempel wajahnya juga. Assalamualaikum India. Oh, salam Pak. Ya, mana sehat? Oh, alhamdulillah sehat Pak. Oke, ini Bu ya menindaklanjuti yang kemarin setelah kita lakukan praobservasi sama observasi berulang-ulang. Hari ini kan setelah rangkaian yang sudah selesai itu kan kita akan melakukan pasca observasi yang untuk mencari catatan ataupun nilai-nilai yang akan dicapai setelah kegiatan yang kita lakukan. Oke, kira-kira ada nggak catatan sendiri dari Ibu tentang waktu Ibu mengajar itu dalam masa mengajar itu ada kesulitan tersendiri kan yang Ibu rasakan yang menonjol ataupun hal-hal yang perlu menjadi catatan sendiri? Gini Pak, misalnya saya memberikan latihan gitu Pak. Jadi proses pengerjaan siswanya itu lama Pak. Kemudian kalau misalnya pengerjaan PR, kadang ada juga sebagiannya yang tidak mengerjakan. Itu berarti masalah waktu ya Bu? Iya. Masalah waktu. Selain itu kira-kira ada lagi yang menjadi catatan khusus? Yang menjadi catatan khususnya jika masuk jam pertama pasti siswanya itu akan terlambat selama 15 menit.
Kalau masalah dengan RPP sendiri yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, ada catatan sih Pak? Catatannya gini Pak, padahal siswa itu ketika pertama kali di awal semester kita sudah memberikan asesmen diagnostik non kognitif. Nah, siswa ini uh, sudah menulis gaya belajarnya sendiri, tapi ketika belajar kelompok siswanya ini mengatakan, Bu, kenapa saya tidak dikategorikan ke dalam kelompok kinestetik gitu. Yang pengerjaannya yang kemarin itu kan miniatur Pak. Oh ya, itu berarti dari murid itu mereka merasa kenapa nggak kelompok ini nggak kelompok ini, padahal setelah kita petakan harusnya mereka memang di kelompok yang sudah dipetakan. Kalau misalnya kemarin kan area pengumuman ibu itu kan kemampuan murid menjelaskan dan mengambil makna dalam peristiwa proklamasi, dan kira-kira tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah tercapai Pak, cuman belum presentasinya saja. Oh, seperti itu. Tapi ada kesulitan juga di kelompok yang visual. Mereka kan membuat komik, jadi hanya medianya itu hanya di laptop saya, jadi nggak bisa bawa pulang. Oh, seperti itu. Berarti masalah teknis lah. Kalau misalnya dari strategi, kemarin juga strateginya kan bagi kelompok secara belajar, terus hasilnya berupa produk dan konten. Kira-kira ada kendala atau tidak? Kendalanya di kelompok audio Pak, karena mereka menilai bahwasannya yang kelompok miniatur itu lebih mudah, padahal kelompok miniatur saya rasa sedikit kesulitan karena mereka harus menjawab pertanyaan, kemudian mengatur alur naskah proklamasinya, lorong proklamasinya. Kemudian kalau misalnya di kelompok audio mereka menilai bahwasannya tugas mereka itu terlalu sulit. Bagus ya, jadi berarti paham lah apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu, misalnya perlu strategi khusus ke depannya ya. Saya kira kalau rencana selanjutnya Ibu, kalau misalnya masih menggunakan FPP yang sama seperti diferensiasi dan PSI itu, strategi apa lagi yang mungkin Ibu tambahkan atau Ibu modifikasi biar ke depannya, atau rencana lain mungkin selain itu, rencana lain ke depannya? Kedepannya mungkin Pak, saya berdasarkan pembelajaran diferensiasi yang pertama kali saya laksanakan, sepertinya siswa lebih suka dengan pengerjaan proyek yang bukan pakai media online Pak ya, tapi seperti yang membuat miniatur. Mungkin nanti kedepannya kita bisa menggunakan diorama gitu Pak. Oh ya, buat diorama sangat menarik gitu. Jadi diorama misalnya tentang peristiwa tersebut itu tergambarkan dari diorama tersebut. Yang langsung nyata gitu Pak, harus pakai media online. Sangat menarik Bu ya. Kalau misalnya dari kelemahan ataupun kendala yang tadi, misalnya kendala waktu, kendala disiplin murid itu, kira-kira bagaimana menyikapinya ke depannya biar misalnya oke lah nggak bisa dihilangkan, kita minimalisir nih, kita akali gitu, bagaimana mengakali tentang waktu pengumpulan tugasnya ataupun tentang masalah keterlambatan anak-anak. Ada strategi tindak lanjut ya? Kalau misalnya di pagi hari Pak, mungkin strategi di pagi harinya siswa itu saya perkenankan untuk toleransi waktu, tapi hanya sekitar 5 menit mungkin Pak. Kemudian selebihnya jika itu baru pertama kali Pak, jika besoknya terulang lagi berarti siswa itu harus menerima hukuman. Oke, berarti punishment ya. Kalau misalnya masalah terlambat pengerjaan tugas, misalnya due date-nya ataupun waktu pengumpulan harus tepat waktu, agar lebih tepat waktu, gimana caranya? Agar lebih tepat waktu, lebih tepat waktu berarti siswa itu harus memahami tugasnya. Terkadang siswa itu dia terlambatnya dia menunggu kawannya Pak, karena dia nggak paham tugasnya ini bentuknya gimana. Berarti dalam tata cara lebih lebih detail, ataupun mereka harus lebih betul-betul tahu urutan kerja, seporsi kerja masing-masing itu dibagi.
menarik sekali Bu. Mungkin itu saja, mungkin ya itu saja. Terima kasih Bu atas kerjasamanya dari pra observasi dalam kelas sudah saya supervisi seperti itu, terus sampai dengan pasca observasi ini. Semoga nanti ini memberi manfaat. Nanti saya akan memberi catatan ini juga pada Ibu. Kita lihat sama-sama agar ke depannya nanti lebih sama-sama lebih baik, saya belajar, Ibu juga belajar. Mungkin begitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.